Maka pilihan saya berhadapan dengan hukum. Dan pengadilan menetapkan saya diputuskan 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Dekat TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Nah, sahabat-sahabat pemirsa Dekat TV, sekarang kita pada episode kali ini akan membahas tentang tema hitam putihnya Kampus 3. Nah, di sini kita sudah bersama seorang narsum yang sangat memiliki atau luar biasa dalam pengorbanannya terhadap Kampus 3, yaitu bersama Pak Profesor Aji Salmandanis MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sekali pada Bapak yang telah menyempatkan hadir di podcast Dekat TV kita pada sore hari ini. Nah, mungkin awal kata tanya dulu Pak, ke apa rutinitas Bapak beberapa hari ini atau sekarang lah Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'd. Terima kasih, saya bahagia dan senang pada kesempatan ini saya sempat berbaur dengan adik-adik dari jurusan komunikasi penyiaran agama Islam. Saya hari-hari sekarang bertugas sebagai profesor di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Yayasan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat. Selain itu, saya diamanahi oleh kawan-kawan menjadi ketua Yayasan Tarbiyah Islamiyah atau YASTIS. Itu kami dirikan tahun 95, 96, dan sekarang kita sudah punya Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam atau STAI YASTIS. Di situ saya mangkal sebagai seorang guru besar. Jadi guru besar saya kembali ada di sekolah tinggi. Selain itu beraktivitas sebagai dosen luar biasa di Universitas Negeri Padang. Yang tadi kami bersama-sama dengan Bapak Rektor untuk membuat dalam rencananya program magister pendidikan agama Islam. Nah, sekarang sedang berproses. Nah, selain itu mengajar di mata kuliah pendidikan agama di MKU namanya. Di MKU berbagai fakultas dan berbagai jurusan di situ. Selain mengajar di sekolah tinggi STAI YASTIS itu, oleh sebagian kawan-kawan mengajak saya untuk mengajar kembali di Fakultas Tarbiyah. Di situ mengajar sejarah pemikiran dalam Islam dan juga mengajar Islam dan budaya Minangkabau. Dan terakhir ini mengajar tentang tablik di Fakultas Dakwah, dan sekarang mengajar kembali ke ilmu semula yang saya geluti, yaitu filsafat dakwah. Nah, selain itu juga bergiat dalam berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di kota ini. Ya, nah Pak, kayaknya Bapak sibuk sekali lah ya Pak, banyak kegiatan-kegiatan. Nah, terkait dengan Bapak adalah seorang yang luar biasa lah Pak. Banyak yang kenal Bapak terhadap jasa Bapak dalam mempertahankan atau membangun Kampus 3. Nah, itu
awal-awalnya bisa Bapak ceritakan tuh, kenapa sih Bapak mau jadi panitia atau ketua panitia dalam rancangan pembangunan kampus 3, Pak? Ya, sebenarnya kampus kita di Sudirman itu kecil. Di situ ada pasca sarjana. Kemudian kampus kita di Lubuk Lintah ini hanya lebih kurang 4 hektar. Ketika itu mahasiswa sudah meningkat menjadi 8 ribuan. Mengingat kondisi yang seperti itu, pada waktu yang bersamaan terjadi gempa 2007, berantakkan kampus ini. Tapi berselang kemudian 2009 terjadi gempa yang lebih dahsyat lagi. Kampus kita ini ambruk. Kampus kita ini menyedihkan sehingga mahasiswa tidak ada yang kuliah di lokal. Mahasiswa kuliah di tenda-tenda. Dosen-dosen mengajar di tenda-tenda. Maka ketika itu Profesor Dr. Sirajuddin Zar yang jadi rektor mendaulat saya untuk menjadi ketua panitia pengadaan tanah. Dari awal saya tidak mau karena bukan ilmu saya, bukan bidang saya juga. Ketika itu saya menjabat sebagai rektor 3. Tapi apa yang terjadi, saya minta saya istikharah. Akhirnya saya terima amanah itu sebagai ketua panitia pengadaan tanah. Nah, sebelumnya ketika saya jadi wakil rektor 3 itu di bidang kemahasiswaan dan kerjasama, itu memang saya bersama Profesor Sirajuddin Zar disuruh ke Jakarta untuk mencari dana. Karena dana dari APBD, APBN tidak ada, maka harus dana khusus untuk pembeli tanah karena biayanya besar. Akhirnya saya berhadapan dengan Menteri Bappenas, Badan Perencanaan Nasional, Menteri Pembangunan Perencanaan Nasional. Ketika itu karena sudah diajukan dari Komisi 9 ketika itu untuk mengharapkan dapat bantuan pembelian tanah. Tapi ada syarat, tidak bisa diberi dengan dana rutin, tapi diberi dengan APBNP, dana perubahan gitu. Akhirnya biarlah Pak Menteri, yang penting dapat dana untuk pembangunan kampus, karena tidak mungkin kampus yang ada ini dilanjutkan. Kecuali kita menambah untuk lebih besar, karena ketika itu sudah ada wacana IAIN dirubah menjadi UIN. Maka tidak mungkin kampus yang hanya 4 hektar. Maka Menteri saya tunggu dari jam 1, akhirnya baru jam 6 saya bertemu dengan Bapak Menteri. Yang saya minta tuntut bagaimana kebijakan Bapak Menteri, dapat dana ini atau tidak. Alhamdulillah jam 6 kurang 10 menit disetujui dengan catatan dana APBNP. Dengan besar hati saya sampaikan kepada Pak Profesor Sirajuddin Zar ketika itu, Pak, alhamdulillah kita dapat dana. Tapi APBNP, kata Pak Profesor Sirajuddin, pokoknya kita dapat dana. Kampus kita berubah. Terima kasih Selwaris, kami tunggu kedatangan Anda besok, kita rapat. Nah, ditunggu ya Pak. Itu 2009 ya, 2009. Nah, akhirnya ketika sudah sampai di Padang, ternyata saya tidak bisa malam itu pulang ke Padang karena pesawat penuh dan macet. Hari waktu itu hari Jumat ya, macet. Akhirnya saya malam di bandara, pagi-pagi sampailah di Padang, rapat dengan kegembiraan. Nah, ketika itu sudah ada wacana Profesor Sirajuddin untuk menunjuk saya sebagai ketua panitia. Waktu itu tanggal 22 September.
22 September, 23, 24, 25 sudah sepakat semua dekan-dekan, wakil rektor dan kepala biro untuk menunjuk saya. Saya tidak mau menerima karena tidak bidang saya. Tapi tanggal 27 September datanglah Pak Amrul Wahdi namanya, kepala biro. Dia panggil saya Kemenakan. Kemenakan, tidak ada yang lain menjadi ketua panitia. Siapa lagi? Kami siap membackup Kemenakan untuk bisa menjadi ketua panitia ini. Oh, semuanya udah mendukung Ya, Bapak. akhirnya sudah mendukung. Tapi saya tidak punya ilmu. Pokoknya kami siap untuk menjadi Kemenakan yang menjadi ketua panitia. Istikharah saya dulu sampai tanggal 30, 31 juga belum keluar SK-nya. Tapi tanggal 4 ketika itu saya tidak ada pilihan, rektor sudah marah. Sal Madanis, kapan lagi kita akan mendapatkan dana kalau bukan sekarang? Apapun resikonya, itulah tanggung jawab kita bersama. Dan itulah tanggung jawab Anda sebagai wakil ketua yang 3 yang saya amanahkan. Ini adalah risiko untuk kepentingan agama kita ke depan. Nah, kira-kira seperti itu. Akhirnya saya diangkat jadi ketua panitia pengadaan. Nah, 2010 saya terima SK itu. Tentu saya telah dibuatkan semacam perencanaan apa yang akan saya lakukan sebagai ketua panitia. Pertama tentu saya mendatangi tokoh-tokoh masyarakat Sungai Bangeh. Karena sudah ada wacana dari Profesor Asnawi, Profesor Maidir Harun, Profesor Dr. Makmur Sari, Profesor Asasi Warni, ya sudah ada wacana dari 97-98 itu untuk kita mau pindah gitu. Tapi belum ada dikerjakan, belum ada ditindaklanjuti. Baru rencana, Pak. Baru rencana. Akhirnya saya terobos tokoh-tokoh masyarakat di Sungai Bangeh. Sangat bersetuju. Akhirnya hadir lurah, hadir juga camat. Rapatlah dengan camat untuk membicarakan pengadaan tanah untuk pembangunan kampus 3. Hadir ketika itu Pak Camat, Pak Amasrul namanya. Ketika itu dia menjadi camat di Kota Tangah. Dengan Bapak Lurahnya, dengan tim-tim yang saya punya tim ketika itu. Nah, akhirnya masyarakat bersetuju untuk menjual tanahnya. Ada yang 2 hektar, ada yang 3 hektar, ada yang 4 hektar, ya, ada yang 10 hektar, ada yang 3.000 meter, ada yang 4.000 meter. Jadi ada jumlah tanah itu semuanya 150 pemilik tanah. Oh, banyak ya Pak? Serta pemilik tanah. Maka tugas saya sebagai ketua panitia mengidentifikasi, mengklarifikasi, kemudian baru yang punya alas hak. Alas hak itu yang ditetangani oleh kemenakannya, adiknya, kakaknya, iparnya, keluarga besarnya, mamanya, dan ditangani oleh pewaris ini tanahnya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, Bapak yang membeli tanah tuh ada enggak kendala-kendala dari masyarakat setempat misalnya tidak mau menjual tanah atau tanah ini bermasalah dari banyaknya pemilik tanah itu, Pak? Jadi dari 100 pemilik tanah itu, kenapa hanya 33 pemilik tanah yang saya identifikasi, klarifikasi, yang menurut saya dan tim ketika itu, inilah tanah yang memenuhi persyaratan untuk dibeli. Oh, ya. Nah, jadi tentu terdiskualifikasi beberapa pemilik tanah karena tidak melengkapi persyaratannya dan tidak punya sertifikat. Ada yang sudah punya sertifikat, tapi yang penting bagi saya punya alas hak. Artinya kepemilikannya jelas. Nah, akhirnya jadilah 33 pemilik tanah yang jumlahnya lebih kurang 61,2 hektar. Itu dibeli semua, Pak? Ya, saya beli semuanya. Nah, dengan dana yang dianggarkan 35 miliar. Saya beli tanah yang dengan harga 61,2 miliar hektar itu dengan hanya 19 miliar. Maka berlebih uang sekitar 16 miliar. 16 miliar ini per 31
Desember saya kembalikan ke negara. Nah Pak, mungkin ini pertanyaan yang paling penting Pak, yang ditunggu-tunggu mahasiswa. Kenapa sih Sungai Bangek itu tempat kampus 3 sekarang? Apa alasan-alasan mengapa di Sungai Bangek itulah dibeli tempat kampus 3? Baik. Setelah kita lakukan survei, ada daerah Limau Manis, ada daerah Kuranji, ada daerah Lubuk Minturun, ada daerah Air Dingin, tapi ada Sungai Bangek. Kenapa Sungai Bangek yang menjadi akhirnya Sungai Bangek yang menjadi tempat kita pilih? Ketika kita temui tanah di Limau Manis, tanahnya kecil dan tanahnya ada masalah. Ketika kita cari tanah di Lubuk Minturun, tanahnya besar, tapi dibatasi oleh rumah-rumah, dibatasi oleh penduduk-penduduk, jadi kampus itu tidak satu kesatuan. Lalu kita cari di Air Dingin, aksesnya tidak ada ke sana. Ada di dalam, sebelum ada kampusnya luas, tapi akses tidak bisa. Tidak mungkin menyelesaikan aksesnya jauh lebih lama lagi ketimbang membangun kampusnya. Nah, kenapa Sungai Bangek? Sungai Bangek itu punya tanah lebih kurang 300 hektar ya. Sebetulnya 300 hektar dari hamparan kali itu, Banda itu, sampai kepada puncak di atas kali. Kita pilih Sungai Bangek pertama view-nya. Di berbagai tempat kita baca view seperti di Malaysia, di Brunei, yang kita coba teliti, yang kita lihat, ternyata bisa mengalahkan view lain. Ya. Yang kedua, tanahnya satu hamparan. Satu tumpuk. Satu hamparan, walaupun beda-beda pemiliknya, pemilik yang banyak, tapi tidak dibatasi oleh satu kampung atau perumahan rakyat, perumahan masyarakat. Nah, jadi yang ketiga, keinginan dari masyarakat Sungai Bangek, maaf ya, Sungai Bangek itu adalah tempat pembuangan. Sungai Bangek itu adalah tempat berkumpulnya teman-teman kita yang melakukan maksiat. Di situnya pusat narkoba, pusat prostitusi. Nah, maka ada permintaan masyarakat, bagaimana kalau di sini dibangun kampus? Ketika itu wali kotanya adalah Pak Fauzi Bahar. Kita konsultasi dengan dia, maka dia memberikan advis yang sangat luar biasa untuk penyelesaian kampus 3. Mendukung Pak. Maka dia bagian yang tak terpisah juga sebagai pejuang. Kenapa Sungai Bangek itu kita jadikan tempatnya itu. Nah, akhirnya kita beli tanah di Sungai Bangek dengan jumlah pemilik tanah 150, dan yang akhirnya yang pas hanya 33 pemilik tanah yang bisa kita akses. Dari 33 tadi itulah yang jumlahnya lebih kurang 61,2 hektar. Kita beli dengan harga 19 miliar dari anggaran dana yang tersedia 35 miliar. Banyak lebih. Nah, jadi kita kembalikan uang yang 16 miliar ke negara, jadilah tanah itu sampai sekarang. Nah, mungkin sampai di situ kalau kenapa kita pilih Sungai Bangek itu menjadi tempat untuk dijadikan kampus 3 UIN. Nah, Pak, tadi masalah ada yang lain banyak tempat, cuman ada kendala jalan. Nah, dulu dalam penetapan Sungai Bangek ini jalan sama listriknya itu Pak udah bagus, udah ada. Sama sekali belum ada. Oh, berarti masih pembangunan. Hanya jalan tanah. Jalan tanah itu pun hanya satu pas mobil saja yang masuk. Ketika Haji Fauzi Bahar menjadi wali kota,
dia masukkan listrik. Ya. Setelah itu bersambung dengan Buya Mahildi. Buya Mahildi mengakses aspal jalan. Nah, kemudian ketika itu Fauzi Bahar dengan Pak Mahildi, ketika itu Pak Mahildi sebagai wakilnya, membantu kita untuk percepatan pembangunan Sungai Bangeh. Nah, akhirnya saya berhenti di Wakil Rektor 3. Saya diamanahi lagi menjadi Wakil Rektor 2, yaitu di bidang perencanaan, pembangunan, dan keuangan. Ketika jadi Wakil Rektor 2, kita meminta kepada negara untuk membangun itu yang tadinya dengan dana IDB. Rupanya dana IDB itu pada saat kita memperjuangkan, IDB tidak berpikir untuk itu lagi. Maka kita pakailah dana sukuk. Dana kelebihan dana ibadah haji yang itu juga dana negara yang disimpan di Kementerian Keuangan. Akhirnya kita dapat dari dana itu, mulailah mendesain kampus itu. Tadinya bukit-bukit, ya orang juga bingung kan. Tapi kita ketika itu karena view-nya bagus, di mana masjidnya, di mana rektoratnya, seperti apa bangunan-bangunannya, itu pada zaman saya Wakil Rektor 2 sudah selesai didesain. Sudah tergambar. Namanya DID, namanya Design Engineering Detail gitu. Jadi sudah ada DID, kajian-kajiannya bagaimana segala macamnya. Nah, akhirnya dilanjutkanlah dengan pembangunan dana yang diperkirakan 1,2 T pembangunannya itu, yang baru sekarang terlaksana lebih kurang sekitar baru 600-an miliar. Dana masih banyak, Pak? Masih banyak lagi. Itu baru 50%. Itu belum masuk aksesoris, belum masuk lapangan olahraga, belum masuk lagi tempat perumahan dosen, perumahan pimpinan, perumahan rektor, perumahan dekan, bahkan direncanakan sampai itu kepada perumahan-perumahan lembaga kemahasiswaan, kantor-kantor sekretariat kemahasiswaan itu akan semuanya sudah selesai itu didesain, kemudian dilanjutkanlah oleh rektor berikutnya. Ya, Pak. Kira seperti itu oleh Bapak Dr. Profesor Dr. Eka Putra Wirman. Nah, tapi ada yang paling menarik di situ, ada ketika saya jadi Wakil Rektor 2 itu, ada Tesru yang sekarang jadi Wakil Rektor 2. Oh ya, Pak Tesru. Dia pada zaman saya jadi Wakil Rektor 2, dia sudah memikirkan bagaimana bersama-sama ketika itu, dia masih muda kecil, masih muda-mudaan, kita tarik dia untuk kenapa dia yang kita tarik, ketika itu dia berpikir jernih, berpikir jujur, dan dia termasuk juga aktivis mahasiswa yang mungkin bisa memikirkan ke depan kampus itu lebih baik gitu. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 12, 13, 2015 ada beberapa tanah yang belum terselesaikan sertifikatnya. Kenapa tidak selesai sertifikatnya? Bukan saya sebagai ketua panitia. Tanah punya A, ketika kita berikan pembelian 2010 itu, dia tidak memberikan kepada kakaknya. Dia tidak memberikan kepada adiknya sejumlah uang yang telah mereka sepakati dalam kaumnya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, dalam pengukuran tanah, ada banda-banda, kali-kali, ada pendakian yang terjal, itu tidak diukur. Karena sangat sulit JPS itu mengambil data itu. Itu yang kedua, maka terlambat pengeluaran sertifikat.
kenapa si pemilik tanah tidak mau dihadirkan keluarganya. Oh, takut dia, Pak. Nah, alasan dia tidak mau dihadirkan, satu di antaranya pembagian tidak datang. Kenapa dia sudah terima? Kenapa saya tidak dapat uang itu? Sementara pihak BPN meminta menghadirkan keluarga sebagai saksi kepemilikannya. Waktu undur-undur, sementara tanah uang ini sudah habis oleh mamanya atau oleh keluarganya, tidak diberikan kepada kemenakannya. Kemenakannya tidak mau meresponi surat-suratnya. Dalam waktu berlangsung, tentu batas waktunya ada ya. Ketika batas waktunya sampai, ternyata tanah itu ada beberapa hektar yang belum selesai sertifikatnya. Mengakibatkan saya sebagai ketua panitia bertanggung jawab menyelesaikannya. Tapi apa yang terjadi? Karena itu disebut dengan bangunan. Kalau bangunan mangkrak namanya. Ya, kalau itu one prestasi, maka pilihan saya berhadapan dengan hukum. Dan pengadilan menetapkan saya diputuskan 4 tahun. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membantu saya ketika jaksa mendatangi saya lagi untuk naik jilid 2. Saya larang Pak Jaksa, jangan dinaikkan jilid 2, cukup saya yang korban. Tidak perlu ada korban berikutnya. Karena bagaimanapun ini saya diamanahi bertanggung jawab dan saya ikhlas di dalam penjara ini.